Mau menanam di sini ya, mengundang lalat-lalat buah tuh. Ini tumbuh sendiri. Nah, ini yang merah-merah. Nah, ini cantik sekali ya dia. Nah, ditwist gini. Kangkungnya itu kalau ditancepin seperti ini tuh keluar lagi kangkungnya. Jadi sampai setahun penuh kamu. 3 Oktober 2019 ini bunga anyelir alias dianthus atau carnation. Yang ini yang rajin banget mengeluarkan bunga. Nah, ini dianthusnya ya. Jadi dia kalau mau mekar itu pagi-pagi masih nguncup kayak gini nih teman-teman. Ya. Kalau kemarin dia bentuknya seperti inilah. Nah, ini 2 hari yang lalu ya. Ini bunga yang 2 hari yang lalu. Nah, nanti lama-lama ini ada putihnya, keluar kelopak-kelopaknya kelihatan. Nah, lama-lama seperti ini pagi hari ini suasananya seperti ini ya. Nah, nanti kalau udah agak siangan, ini lama-lama ngebuka nih satu-satu kelopaknya. Nah, dia siang tuh mekarnya. Kita lihat nanti siang hari ya. Di musim kemarau yang sangat-sangat panas ini ya, karena September yang lalu ini puncak musim panasnya. Jadi ini lihat marigold kita kemarin kan sempat ada bunganya ya, yang ini bunga keduanya. Tapi lihat aja nih bentuknya kayak gini nih. Jadi kayak kebakar gitu. Tuh daunnya. Kalau istilahnya di bule itu bolting ya, ini. Bolting. Nah, ini ya, dia kebakar matahari. Ada lagi yang kena matahari kuat nggak tahan, ini tomat kita ini ya. Tuh lihat nih, ini Timothy kalau nggak salah ya, Timothy tomat tuh. Sampai hangus. Kayaknya sih nggak akan bertahan lama ini tanaman ya. Jadi mungkin buahnya tinggal matengin aja. Nah, nanti lama-lama ya dia mati nih sepertinya. Yang ini juga, ini bahkan kayak kebakar gitu nih. Tuh, kayak kebakar gitu dia ya teman-teman ya. Ini apalagi ini ada 2 tomat dalam satu planter bag. Ini nggak dicatat umurnya soalnya lupa nih. Kayaknya tanaman dari biji bekas makan ya. Nah, sedangkan yang ini nih mau update tomat yang dari stekannya. Ini sepertinya sih tuh dikira bakal jadi buah, ini ternyata kosong semua nih, nggak ada buahnya. Tuh, ini walaupun dia berbunga lagi sih, nggak tahu deh kalau yang ini nanti jadi buah apa enggak ya. Gitu. Kayak yang ini sih kayaknya sih kosong semua, nggak ada buahnya, mau lihat ya. Ini dari stekannya, dari tunas airnya si tomat Timothy ini. Gitu. Yang lain belum ada bunganya sepertinya nih. Ini kalau tunas air kita cabutin ya. Dan ini teman-teman ya, ini bahkan Momi nggak abadikan ketika pertama kali daun bawang ini ditancap. Karena Momi bener-bener cuman iseng-iseng aja ya. Nih daun bawang bekas makan, jadi sisanya itu bonggolnya yang di bawahnya itu kira-kira ya 10 sentian lah atau 5 cm ditancap. Ada beberapa Momi tancepin, mungkin ada 3 ya. Dan sekarang ini bertunas baru. Nah, ini tunas baru nih muncul dari bawah tanah nih. Ini keluar nih. Tuh dia. Jadi dia memperbanyak diri ternyata teman-teman. Nah, ini yang asli, ini yang baru tumbuh juga. Tuh, dia membuat bonggol baru, tunas baru. Seneng banget deh. Tuh, sebelumnya Momi nggak pernah berhasil ya di Jakarta ini nanam daun bawang bekas makan ya. Karena dia pasti mati gitu, nggak lama setelah subur tuh mati gitu. Tapi kalau ini dia udah nambah banyak gitu. Ini 1, 2 ya, tunas-tunas barunya ada 2 Momi lihat. Dan ini insya Allah makin membesar bakal jadi seperti induknya ini gitu. Makanya jadi ini pelajaran berharga ya untuk kita semua. Kalau bekas pakai ya daun bawang itu sebaiknya langsung ditancap ke tanah karena dia bisa membuat individu daun bawang yang baru. Tuh, sayang kan kalau kita buang langsung begitu aja ke tempat sampah ya nggak sih? Tuh. Padahal ternyata dia bisa regrow lagi gitu loh. Dia bisa tumbuh menjadi daun bawang yang baru dan subur kembali. Walaupun tidak terlalu besar-besar ya daunnya, tidak terlalu gendut seperti awal mula Momi beli dari warung gitu. Lumayan lah untuk sop ya, untuk dadar telur, enak ini ya. Dimakan mentah juga bisa tentunya teman-teman ya. Dibuat saladnya jadi asin gitu ya, tambah garam, enak banget ini. Dan zucchini ini menyenangkan sekali zucchini ini ya, alhamdulillah banget. Nah, setelah ada buahnya yang gede itu 1 ya. Nah, tiba-tiba ternyata ada yang membesar lagi nih teman-teman. Tuh, jadi total 2 nih, ada yang lumayan gede. Kalau yang ini masih kecil.
ya. Ini Momi pikir dia nggak akan bertahan gitu karena sempat mengkerut, ternyata dia membesar juga nih. Tuh, walaupun ini kerut-kerut ini karena kena matahari, ternyata Momi pikir kerut-kerut ini aduh udah mau busuk langsung cepet-cepet dicabut tuh, jangan ternyata ya teman-teman. Biarin aja dulu kalau kamu emang senang yang zucchini yang besar ya, tidak pengen yang kecil-kecil doang. Nah ini masih segini nih ukurannya ya. Tuh Momi mau biarin aja, ternyata bisa ya teman-teman. Dalam satu tanaman zucchini dia punya 2 yang berkembang ini besar ya. Kupikir awalnya dia cuman bisa 1 lah, pasti nutrisinya terpusat sama yang satu ini aja. Ternyata ini juga bisa teman-teman tuh ya. Tuh ini udah gede nih, ntar lagi dipotong sih, cuman supaya video Momi bagus gitu ya, dramatis. Jadi pengennya sekalian pas waktu si labu madu juga dipanen, tomat dipanen, jadi sekaligus banyak. Dan juga beet, nah ini beetnya. Dan juga beet ini ditanam ya. Gitu, ini 25 Juli ya. Ditanamnya 25 Juli tuh. Udah berapa hari nih? Tuh. Ya teman-teman, Momi tulis keterangannya ya, berapa hari dia harusnya dipanen. Kalau beet ini kalau nggak salah 40 apa berapa ya. Tuh udah gede-gede teman-teman tuh ya. Beet ini gampang ya, nggak susah. Daunnya juga bisa dimakan nih teman-teman, enak. Dan ini teman-teman paprika kita, Masya Allah ada 8 buah sekaligus. Tapi ya gitu jadinya kecil-kecil deh, karena ada 8 buah sekaligus. Momi nggak tahu bagaimana ini supaya besar seperti yang di toko-toko itu, apakah harus dipotong satunya gitu ya, jadi yang paling besar ini bisa membesar lagi gitu loh. Kalau rame-rame sekaligus seperti ini, sepertinya dia buahnya nggak akan begitu besar ya nggak sih. Ada 8 loh, bayangin di dalam satu tanaman. Dan ini satu pot ada 2, yang satunya kecil kerdil, tapi ya lumayan sih bisa ada buahnya juga, tapi ya mungil gitu. Kita lihat aja ya. Ada 8 nih, lucu ya, ya Allah. Nah ini tanaman mint kita ya teman-teman. Nah pot yang satu lagi yang udah subur udah dibeli orang, dibeli teman Momi. Nah gini teman-teman, kalau ini udah mulai subur lagi kan, sebelumnya dia bener-bener cuman seperti ini nih. Nah ini ya, dari hasil tancepan stek ya, yang bekas makan terus Momi tancep batangnya. Dulu tuh dia seperti ini, sekarang dia menjadi seperti ini. Ya mungkin kira-kira sebulan ya, perlu waktu sebulan mungkin ya seperti ini. Nah ini caranya gampang banget. Jadi kalau kalian mau memperbanyak mint di rumah, jadi kalau misalnya sudah punya nih satu pot mint yang sudah sangat subur ya, ketika panen, dan ini memang harus selalu dipanen. Kalau udah panjang-panjang gini segera aja, nggak usah pakai mikir panjang, segera panen ya, seperti ini tuh ya, nggak usah mikir panjang dan nggak usah takut untuk memotongnya. Nah seperti ini ya. Tuh yang udah sulurnya panjang-panjang ini segera babat habis. Nah kalian bisa buat smoothie dari ini, infused water dengan jeruk nipis, nanas, pokoknya enak sekali ya. Mint ini subhanallah, harus sekali kalian tanam. Sehat ya teman-teman. Tuh hajar aja semua. Oke seperti ini ya. Nah ini kan tentu daunnya yang bagian atas kita makan. Cari aja yang lurus deh. Nah ini, ntar kita taruh dulu di sini. Ribet soalnya megangnya. Nah ini kan daunnya kita panen. Nah ini kita panen. Nah ini yang daun-daun gedenya kita buang, alias kita makan maksudnya ya, bukan dibuang. Nah ini yang sisakan aja pucuk atasnya, langsung tancepin ke sini gitu loh. Langsung tancepin ke sini. Nih, tuh. Sangat mudah kan teman-teman tuh. Nah, tinggal seperti ini aja. Tuh, ya. Tinggal seperti ini, terus lakukan lagi yang lain. Misalnya ini. Cari batang yang terlihat besar ya, terlihat kuat, jangan yang letoy-letoy. Ini kita buang daunnya yang paling bawah. Nah, terus langsung aja tancepin teman-teman. Gampang sekali mint ini berkembang biaknya, dan memperbanyaknya sangat mudah. Udah kayak gini, terus jangan lupa disiram, terus taruh aja dulu di tempat teduh ya, karena ini kemaraunya sangat-sangat ini luar biasa kemaraunya. Lakukan lagi hal lain sama seperti yang tadi, lakukan lagi batang yang lain.
Nah, udah seperti ini saja. Nanti mint kalian akan cepat subur dan akan cepat menyebar. Nanti bakal jadi seperti yang satunya ini. Ini juga belum menyebar ya, tapi udah subur. Nanti dia menyebar sampai sini dan penuh dengan rimbunan daun mint yang sangat-sangat segar ya. Oke, ini penampakan dianthus kita sore hari ini. Mau dipetik nih. Ya, jadi dia siang ke sore itu dia mekar justru ya, pagi dia masih mingkup-mingkup gitu. Nah, ini dipanen untuk apa? Kalau teman-teman ada yang nanya mungkin ya, ini kami pergunakan ya untuk dimakan gitu. Jadi dimakannya nggak kayak gini aja dicemilin gitu ya. Jadi untuk garnish pada raw ice cream atau es krim mentah yang udah pernah videonya Momi buat ya, silakan dicari. Es krim tersehat di dunia itu judulnya ya, silakan dicari. Nah, ini untuk garnish ice cream, nanti juga ujung-ujungnya masuk perut kita semua gitu teman-teman. Kata anak Momi sendiri belum nyobain solo ya, kata anak Momi ini enak banget, rasanya manis gitu, katanya malah lebih enak dari bunga telang. Oke deh, sekarang kita panen teman-teman. Baru saja Momi panen bunga telangnya, cuman dapat segini teman-teman, yang putih sama yang biru yang lainnya lagi nggak ada bunganya ya. Ini karena musim panas banget ya, mungkin kemungkinan jadi dorman juga itu bunganya, jadi istirahat dia. Biasanya tiap hari itu dapat banyak bunganya, jadi cuma dapat segini. Dan sekarang kita petik dianthusnya, kita petiknya dari pangkalnya ya. Nah, ini dia untuk garnish raw ice cream kita dimakan. Subhanallah. Makanan kita ini teman-teman benar-benar luar biasa ya, Allah menciptakan bunga seindah ini dan selezat ini, sesehat ini. Teman-teman tentu ingat ya, di episode keberapa ya, nanti Momi tuliskan di bawah bahwa nanas ini pernah terjangkit oleh kumbang ya, ada kumbang di dalamnya. Momi nggak tahu itu nama kumbangnya siapa. Nah, ini sebelumnya dia udah compang-camping deh yang bagian atasnya ini. Namun hari ini dia terlihat ya, tuh udah mulai membaik kembali ya nih. Nah, ini pasca compang-camping digigit si kumbang itu, kumbang dua sejoli dia. Jadi suami istri gitu kumbang ya. Menikmati si daun nanas yang keras ini. Dan alhamdulillah sih sekarang udah sembuh kembali tuh nanasnya, tuh udah bagus kembali ya. Dulu kan kumbangnya di sini nih, dia makanin berdua tuh sampai habis. Ya ini ya pasca compang-campingnya itu. Tapi daun barunya tumbuh kembali ya, kita lihat ya. Nanas ini ada mulsanya ya. Umurnya kayak udah lama banget ya. Setahun apa 2 tahun ya belum berbuah-buah. Ini mulsa daun bambu ya. Ini paling tahan kemarau dia. Kemarau itu nggak kering-kering ya. Walaupun nggak disiram juga seminggu tetap aja ya. Namun Momi selalu rajin nyiram sehari sekali, karena supaya apa? Supaya mulsanya ini cepet menjadi kompos ya di dalam potnya, dan cepet si cacingnya itu memakan si daun ini. Kalau kering begini kan dia nggak bisa makan cacingnya, jadi harus basah dan lembab selalu gitu. Ini kalau Momi rogoh bagian bawahnya itu sangat lembab ya, kecuali yang daun-daun kering atasnya. Nah, sekarang hari ini Momi mau kasih sampah organik kembali. Ada ini sampah organik Momi tuh, macem-macem teman-teman. Mostly ini bener-bener sampah yang mentah ya, maksudnya kayak kulit pisang, bukan masakan ya. Masakan ada tapi sedikit sekali ya. Jadi porsinya aja kalian perhatiin kalau mau ada masakannya, tapi sedikit sekali ya, sisa-sisa masakan yang mau dibuang gitu. Paling banyak yang raw foodnya gitu. Tanaman juga raw food loh, raw food mania. Sama seperti kita kalau kita makan makanan yang mostly mentah kayak enzim, insya Allah sehat ya dibanding mostly makan makanan masak gitu. Kalau mau makan makanan masak, manusia itu untuk sehat lebih banyak, harus banyak puasanya gitu, baru nggak apa-apa deh makan makanan masak ya. Oke. Telur angsa teman-teman. Bahkan nanasnya sendiri Momi masukin. Oke, seperti itulah nanas kita ya. Udah banyak sekali sampah organik di dalamnya. Nah, ini teman-teman ya, nih korban keganasan musim kemarau yang sangat-sangat tinggi. Tuh daunnya udah terpanggang. Tuh, nih daun tomat panggang nih teman-teman. Dia udah nggak membuahkan lagi ya.
Jadi udah cukup sampai di sini. Sekarang tinggal matengin buah-buahnya. Nah, inilah teman-teman ya kalau berkebun di atap rumah tapi tanpa ini paranet. Nah, ini dia ya. Musim kemarau Jakarta, Momi baca di BMKG memang tahun 2019 ini paling puncaknya itu September, dan ini awal Oktober. Udah awal Oktober dan ini parah banget panasnya ya. Coba kalau ada termometer mungkin Momi bisa menceritakan ini berapa derajat, tapi Momi nggak punya termometer. Ya ini aja buktinya ya. Terus banyak yang ya itu yang banyak terpanggang tuh seperti ini teman-teman. Dia terpanggang dan ini nggak tahu deh bakal punya buah nggak. Sepertinya nggak ada buahnya ini. Nggak tahu deh. Coba kalau musim peralihan ya mungkin dia akan berbuah lebih baik ya gitu. Oke teman-teman, Momi di sini mau kasih tahu kalian bagaimana sih cara Momi itu tahu puncak musim kemarau di daerah Momi itu di mana ngeceknya. Nah, ini Momi mau kasih tahu ya. Ini layar komputer Momi. Ya, kita ke Google Chrome ya. Ini lihat tanda panah Momi ya. Momi ke Google Chrome. Nah, lalu kita masukkan ke mesin Google. Oke. Nah, kita masukin ke Google adalah perakiraan musim. Nah, itu udah ada ya, perakiraan musim kemarau 2019 ya. Karena ketika video ini dibuat 2019 jadi oke, berarti jadi 2019 ya. Nah, perakiraan musim kemarau tahun 2019. Nah, yang ini ya. Kita ke www.bmkg.go.id. Nah, kita ke sini ya, teman-teman. Nah, ini di sini. Nah, kita nyari yang versi PDF-nya. Kita scroll ya mouse kita. Nah, ini ketemu yang versi PDF-nya. Kalau ini tidak ada ya, kosong versi PDF-nya, biasanya ada tulisan ini nih di bawah. Nah, klik tautan ini jika PDF di atas tidak muncul. Nah, teman-teman tinggal klik aja yang ini ya. Nah, tapi ini berhubung ada, ya udah kita klik yang ini. Kita gedein deh ya biar lebih jelas. Oke, full screen sekarang. Nah, kita ke perakiraan musim kemarau 2019 di Indonesia. Nah, sekarang kita scroll ya, teman-teman. Nah, kita scroll. Nah, kita cari ke daftar isi. Nah, ke daftar isi. Nah, sekarang Momi itu tinggal di mana sih? Momi tinggal di Jakarta Timur. Jakarta Timur itu di pulau apa? Di Pulau Jawa. Nah, jadi kita ke Pulau Jawa. Nah, ini perakiraan musim kemarau 2019 pada zona musim di Indonesia. Tuh ada Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan sampai Maluku dan Papua. Ini lengkap teman-teman panduannya ya, perakiraan cuacanya. Nah, ini masih scrolling. Kita ke tabel aja. Nah, daftar tabel ya. Jadi teman-teman ke daftar tabel, lalu lihat teman-teman tinggal di pulau apa. Nah, karena Momi di Pulau Jawa. Nah, ini di Pulau Jawa. Jadi Momi pergi ke tabel 2. Halamannya kita lihat halaman 34. Mari kita ke halaman 34. Kita scroll ke halaman 34. Ini seluruh Indonesia lengkap ya teman-teman. Nah, ini perakiraan musim kemarau 2019 di Jawa. Nah, ini ya. Ini teman-teman baca, ini perakiraan musim kemarau 2019 di Pulau Jawa, halaman 34 ini ya. Nah, sekarang kita lihat mana ya Jakarta Timur, tempat tinggal Momi di nomor berapa. Ah, ini dia, Jakarta Timur ketemu di nomor 60. Dan ternyata nomor 61 juga ada Jakarta Timur. Nah, sekarang baru kita yang mana nih? Momi kan di Pondok Kelapa nih. Jadi Jakarta Timur kira-kira bagian utara lah ya. Nah, jadi kita lihat. Nah, kita lihat. Ops, nah ini. Nah, ini ada kolom-kolom ya, yaitu nomor zoom. Yang nomor zoom ini, zoom itu adalah zona musim. Nah, sedangkan ini daerah atau kabupaten. Lalu ini awal musim kemarau antara. Nah, ini perbandingan terhadap dasarian. Nah, pokoknya kita nyari, pokoknya ini puncak musim. Nah, ini puncak musim. Sekarang Momi tadi di nomor 60, ya kan? Ups, ini di nomor 60, kita lihat puncak musimnya. Nah, ini ternyata teman-teman. Ya. Nah, Momi di bulan September puncak musim kemaraunya. Jadi kemarau yang suhunya lagi tinggi-tingginya itu bulan September. Jadi terbukti ya teman-teman, Kale Momi gosong,
tomat Timothy Momi gosong sampai akhirnya gagal panen dengan sempurna itu karena sudah melalui puncak musim kemarau dan Momi nggak pakai paranet sama sekali di kebun atap rumah Momi itu. Jadi kedepannya ini adalah pelajaran berharga untuk Momi untuk melindungi tanaman-tanaman Momi yang di atas ya, mungkin dengan kain, tule atau apa. Nah, kita lihat nanti ya teman-teman, ikutin terus pokoknya channel Hidup Alami ala Momi Ike ini. Nah, nanti ke depan Momi akan punya strategi apa untuk melindungi tanaman Momi dari puncak musim kemarau ya, dengan panduan dari situs BMKG ini tentunya. Oke teman-teman, sekian dulu episode kali ini. Semoga dapat menginspirasi kita semua, terutama nih bagi yang berkebun di kebun atap seperti Momi. Mungkin kedepannya kita akan memerlukan suatu perlindungan untuk tanaman-tanaman kita melalui musim kemarau ya teman-teman. Tentu kita tidak mau ya tanaman-tanaman kita akan berakhir gosong seperti ini ya kedepannya. Kedepannya kita bisa memikirkan strategi apa yang terbaik untuk melindungi tanaman kita dari puncak musim kemarau. Oke, sekian dulu teman-teman. Sampai jumpa di episode Hidup Alami ala Momi Ike berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.